Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Salam damai Kristus, berkah dalam. Pada sore ini kembali kami menyapa saudara-saudara dalam jagongan ngobrolan bersama Romo Guswo. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang sekitar keadaan sekarang, di mana pandemi virus COVID-19 ini semakin pekat keadaannya dan justru sudah masuk kepada pelosok-pelosok daerah. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita harus bersikap? Romo, selamat sore Romo. Selamat sore. Berkah dalam. Berkah dalam. Gimana Romo keadaannya hari ini? Ya, sehat, diberkati Tuhan. Tetap pakai masker. Tapi obrolan kali ini ya kita di zona yang cukup steril. Iya. Ya apa-apa lah. Kita lepas saja ya. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol di pelataran Pagelan, sekarang di Gua Maria Fatima, sambil memperkenalkan ini di pastoran Gua Maria Fatima Lepu baru saja. Benahi sedikit lah. Bagaimana kabar Pak Wono? Luar biasa Romo. Situasi pandemi ini. Luar biasa sehat Romo, puji Tuhan, dan semoga berkat ini juga melimpah kepada saudara-saudara kita semua. Romo, kesempatan ini saat ini kita melihat bahwa virus corona ini kayaknya semakin pekat keadaannya, justru masuk ke daerah-daerah. Hari ini dengan melonjaknya data dan juga pembatasan daerah-daerah yang pemetaan daerah-daerah yang dari zona hijau ke zona kuning, oranye, bahkan menjadi merah. Ini kan menjadikan perhatian kita. Lantas bagaimana pendapat Romo sekarang situasi yang seperti ini? Ya, pertama-tama begini. Ini pernah saya katakan dulu. Jangan sampai di desa pelosok-pelosok itu corona itu masuk gitu. Terus ini membingungkan. Ya karena ada orang latah dan tidak hanya masyarakat, tapi karena ya memang ditentukan oleh pemerintah, kita menyongsong new normal. Adaptasi kebiasaan baru. Kita tidak mungkin terus-menerus lalu situasinya tetap dibatasi pembatasan sosial berskala besar, tidak mungkin juga. Adanya new normal itu sebagai harapan baru, adaptasi baru, seharusnya masyarakat juga menyadari itu. Kita harus sangat hati-hati. Tapi kan kenyataannya kan ini loh, orang mulai meremehkan dirinya sendiri. Wah sudah enggak apa-apa ini, enggak apa-apa. Saya pulang, ternyata pulang bawa penyakit kemudian harus balik lagi ke kotanya misalnya. Dia harus mendapat perlakuan, harus dites dulu, dites. Nah ketika reaktif harus kembali lagi isolasi kemudian dikunjungi terus positif ya. Sing gak penake yo ngono-ngono kuwi yang urip iki. Tapi sebenarnya kan refleksi kita kan begini. Apa yang sedang terjadi dengan bumi ini? Apa yang sedang terjadi dengan masyarakat ini? Yang terjadi adalah bahwa masyarakat ini sudah tidak peduli. Kita lihat aja. Yang dulu bilang hijau kuwi saiki dadi oranye. Terus Terus Ponorogo
Udah berapa? 70 lebih. Ya toh. Kok iso 70 lebih? Yombo. Ya gara-gara ya arep buka sekolah meneh. Kasus yang terakhir di mana? Kelurahan Wonowijayan dan Pondok Pesantren Gontor. Transmisi lokal. Kabeh direpit terus kena kabeh. Tambah terus bingung. Lu kenapa harus bingung? Kan yo kalau positif yo ndang dirawat ae, rawatnya sing bener. Ya kalau reaktif isolasi ya ndang diisolasi ae. Ya apa harus menunggu. Lalu masyarakat kemudian diimbau ulang, diimbau supaya protokol kesehatan. Gereja kita sudah membuka diri kok dengan protokol kesehatan. Tapi ya jangan sembrono. Saya mengimbau kepada umat Katolik di paroki kita ini, gelem ora gelem ngono. Iki sing kudu dilakoni protokol kesehatan. Nah, tapi begini, perasaan kecil umat itu antara takut, antara patuh, dan antara sadar. Ya itu yang repot. Lalu kita beri sosialisasi tentang normal. Kita tahu dong sosialisasi kayak apa sampai 1 bulan. Lihat aja gereja juga, tempat peribadatan juga. Ya, muka-muka steril terus, steril, tidak menambah klaster. Ya bisa kan untuk steril terus. Iya, steril terus, dan itu butuh konsistensi menjaga. Sampai kita teledor 1 kali aja mentoleransi atau mentolerir itu terhadap saudara kita atau begini, enggak, kita akan masuk di zona yang mengerikan. Nah, masyarakat awam yang tidak tahu tentang hal ini atau sebenarnya tidak ada yang tidak tahu, semua sudah tahu. Hanya ini persoalannya orang memandang sepele, remeh. Ya, kesetiaan dalam perubahan mental itu belum mendarah mendaging namanya. Ya. Sikap itu. Bagaimana dibilang mendarah mendaging? Ini bukan untuk dirinya kok. Untuk orang lain juga. Bukan untuk dirinya, artinya kalau saya ini kan apa yang saya lakukan ini, wes gak ngurus. Untuk sosialnya itu semacam kurang atau hilang namanya. Nah, sebenarnya ada, secara sosial ada. Tapi begini loh, ada kebutuhan yang mendesak yang mengabaikan sisi sosial. Jadi itu termasuk keadaan sekarang ini yang dirasakan oleh keluarga. Misalnya kalau saya mau pulang ke Kediri begitu, ya. Lalu saya enggak tahu juga kalau saya ini sekarang enggak boleh mengatakan OTG, suspek ini ono jerone, apa artinya identifikasi PDP, ODP, ODR itu dihilangkan karena ini menakutkan. Lalu diganti istilah oleh tim gugus itu dengan apa? Dengan surat edaran Menteri Kesehatan, spek kalau apa terinfeksi apa. Jumlahnya akan merubah juga dapat. Nah, saya kan nggak tahu, saya pulang ke Kediri dan di sana saya lalu misalnya saya rapid tidak apa-apa. Lalu ketika saya pulang, lalu tiba-tiba saya sakit. Orang di sekitarnya lalu saya tidak bisa balik lagi, sakit di sana, dibawa ke rumah sakit, lalu dites. Tuh, ini reaktif. Lalu di daerah situ otomatis kena
terdampak lah, berdampak kepada mereka itu karena mereka itu antisipasi atas situasi itu. Jangan sampai nanti apa yang disentuh orang yang reaktif itu disentuh orang lain. Misalnya seperti droplet orang yang reaktif itu terhirup oleh orang lain. Misalnya begitu. Dan sekarang ada fenomena yang dikatakan berlebihan, tapi itu terus disetujui. Droplet yang dalam mikro droplet itu yang paling kecil itu karena di udara bertahan 3 jam. Sing muncrat iki enak sing cilik-cilik ini, miber. Terus dengan karikatur, bos kamu bisa terbang sekarang itu. Apa namanya? Virus itu. Itu 3 jam. Nah, hal-hal seperti itu karena semua akses sudah dibuka. Sementara masyarakat ini kurang begitu memahami tentang protokol kesehatan, sekalipun protokol itu sudah disosialisasikan terus, karena ada kebutuhan yang mendesak yang mengalahkan protokol itu. Ini kan yang membuat kita kan terus berpikir secara ada apa ya ini? Apa yang terjadi dengan bumi kita? Padahal bumi kita itu kan sebenarnya bumi yang baik. Ciptaan Tuhan ini kan baik adanya dalam kitab Kejadian itu ya. Nah, bumi dengan sekalipun di masa-masa sebelum pandemi ini kita sudah menyinggung tentang bumi yang tereksploitasi. Tapi pada dasarnya baik. Dasarnya baik. Di desa Klepu saja ada yang memikirkan desa kita tereksploitasi. Pernah, tapi kemudian sudah menyadari bahwa itu bisa dibenahi. Aliran sungai, reboisasi, pengundulan itu kemudian dari penghijauan, menanam dengan cara organik. Tapi virus nggak bisa, beda materinya kan begitu. Dan lalu kita nggak bisa ngomong virus itu terus arepe di apa? Kayak reboisasi ngono. Apa? Nggak iso. Virus itu infeksi dan harus diobati dengan vaksin. Nah kalau vaksin ini belum ketemu, ya tetap seperti ini hidup kita. Apa yang terjadi dengan bumi ini? Bumi ini membutuhkan vaksin. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini dalam situasi yang seperti ini dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, Romo, kita harus setia terhadap konsekuensinya yo terbabat dunia ekonomi, dunia bisnis terbabat. Kita butuh vaksin, saudara-saudara. Dan vaksin itu yang ngerti adalah para ahli. Para ahli harus serius. Ini persoalan hajat hidup banyak orang. Yo sudah, kami sudah serius, kami sudah. Tapi ada temponya, waktunya. Waktu itu sampai kapan? Sampai akhir tahun ini, Desember. Ini Juli rek. Ulama nih. Orang ngerti akan terjadi apa, tapi kita tidak tahu akan ada apa. Tapi yang terjadi yang di depan mata ini adalah banyak orang yang terinfeksi. Lalu di desa ada bahkan Soko, waduh, sudah ada 1 orang katanya, ini katanya. Tapi ya memang itu sudah menjadi obrolan santer di Ponorogo. Soko yang dulu kuning apa kemampu ini dari hijau men kuning titik ngono ya. Saiki terus meh arepe diomongne abang mergo enek sing positif 1. Duh kita itu wong itu datang dari Surabaya. Lalu kan itu kan apa gejalane apa kemudian ya kita ke Surabaya ya gak ngenyek Surabaya. Tapi memang daerahnya begitu. Kita tidak mau menuduh bahwa enggak boleh juga. Kalau memang tempat pekerjaan dia di sana, dia pulang. Nah ini kan faktor mendesak tadi yang mengalahkan protokol kesehatan. Iya Romo. Dengan situasi yang seperti ini kan coba kita kembali ke bagaimana pasamuan kita, Romo, dengan tatanan new normal yang sekarang sudah berjalan ini, yang
minggu kemarin kita sudah mengadakan peribadatan loh. Ya gereja itu tetap mendorong umat untuk begini, patuh kepada protokol kesehatan, dan kita harus percaya dengan petunjuk ini. Jangan sampai kita ragu-ragu akan petunjuk ini, sekalipun menderita. Iya toh? Iya. 1 jam kayak masker sembahyang Nyanyi. maka diberi batasan. Lek kowe lara sesak napas aja nang gereja, mergo ning gereja nganggo masker sak dawane sak jam. Dan iki kok mergo sesak napas mau masker ning gereja terus mabut ya kayak cilaka iki. Padahal sampai ujung malah mati. Nggak repot karena nafas. Lalu yang sakit jangan ke gereja. Anak-anak pun di tempat kita masih belum. Nanti bulan depan akan kita coba yang boleh menerima komuni, boleh sebagai anggota gereja penuh itu kan boleh menerima komuni. Dan kita harus lebih hati-hati lagi. Bagaimana masuk gereja, bagaimana dia, dan cukup bagus menurut saya di paroki kita, tertib, damai, aman saja. Pulangnya ini yang harus diwaspadai. Ketika mereka pulang atau keluar dari gedung gereja itu, himbauan tersebut jangan mengadakan gerombolan atau tetap jaga jarak dan segera pulang ke rumah. Itu tidak akan mengurangi persaudaraan kita, persekutuan kita, sama sekali tidak. Harus demikian. Memang harus demikian. Pada saatnya kalau kita patuh, kita akan bertumbuh, dan buah dari patuh itu, taat itu adalah kesetiaan. Kita akan belajar soal arti kesetiaan. Oh begini. Dan kesetiaan itu juga mau menunjukkan iman kita kepada gereja. Ya tuh aku percaya kepada gereja Katolik yang kudus. Itu imannya kepada gereja. Di dalam gereja ada diri kita sebagai anggota tubuh dan kepalanya adalah Kristus. Ini penciptaan yang baik menurut saya. Nah, lalu kita harus bekerja sama dengan gaya hidup yang seperti ini. Bagaimana orang bisa memastikan diri aman untuk dirinya sendiri, untuk orang lain dalam ibadah. Keselamatan bersama. Keselamatan itu kan Mas ngomong, ini kan keselamatan demi keselamatan dan kesehatan umat. Umat yo aku barang ya termasuk romone. Romo lek bagi komuni yo nganggo masker. Ya karena ya memang mengajarkan begitu. Terus aja ngono, wah aku gak nganggo masker. Nek sithik misalian mung 4 mung 5 ya padha ngertine gak apa-apa. Artinya dia tahu asalnya setiap harinya dan dia menyebut. Tapi lek wong akeh kowe gak gawe masker yo. Engko kena dhewe romone lak repot. Nek romone kena, gerejane ditutup wis otomatis. Kok iki satu, di majuin ada pendeta. Kena ini. Ditutup dan ini lalu menggejala, lalu ada warning untuk gereja-gereja lain. Loh, tunggu dulu. Jangan lalu sekarang itu apa-apa digubial ya di generalisasi loh. Ini kan yang membuat kita lalu ada ketakutan yang berlebihan, dan menurut saya juga tidak baik ketakutan berlebihan itu. Lalu dengan alasan pandemi gak melayani, harus diukur gitu loh. Dan kita juga terus jangan terlalu berani. Harus memastikan dan tidak rumit kok sebenarnya kalau saling menyadari, podo ngerti ini, podo pahami. Dengan iman, yo beriman modal, yo aku yakin. Tapi ini loh persoalannya, virus itu orang ngomong nih soal iman, orang ngomong nih soal iki, soal virus itu orang ngomong apa-apa, yang penting mlebu ning awakmu, ngono to. Iya. Gak kowe kuat yo selamat, gak kuat yo mati ngono. Wis. Nah terus
Kuat itu apa? Kita itu masih punya apa ya? Sing sembuh-sembuh ya. Ya, obat kekebalan buatan. Obat kekebalan alami itu ada di dalam tubuh kita. Kita butuh bantuan ya, buatan manusia itu vaksin yang persis mampu membunuh virus itu dengan seketika. Ini durung ono vaksin ini. Dan kita tidak boleh mengapusi masyarakat. Bukti ini apa? Yen wis api gon apa-apa kuwi. Terus akeh sing mati. Mesti apa? Dihentikan WHO. Terus Indonesia dihentikan. Lho, piye? Terus saiki mosok virusnya nyebar nang ndi oke. Lihat aja. Tambah terus. Mbok dina iki tambah piro? 70 piro. Nah, 1.500, 1.600 positif sembuh sakmene. Terus mati sakmene kan mendino dhewe kan hitung-hitung kuwi terus. Lho, terus apa ora dihitung? Yo ora, ya kudu dihitung. Dan itu masyarakat dhewe ya sapa sing arepe mengikuti hitung-hitungan ngono kuwi. Hitung-hitungan liyane ya mengikuti lah. Ngono hitung-hitungan virus itu sapa sing arepe menganalisa itu loh. Ya para ahli. Terus nek wis dianalisa seperti itu aja digegeri, ana sing gegeri. Wah, ini bagaimana positif terus bertambah terus apa kerja pemerintah? Jangan begitulah. Ini pemerintah kan sudah bakal sungguh-sungguh mati-matian. Duit wae dilebokno ning ngene kok ono kok anggaran negara. Loh, jangan terus kita membuat kericuan. Ojo terus mentalitasnya dhewe iku mentalitas arepe rusuh-rusuh ae. Lho iki masalah. Masalah ini kan masa hidup. Kita kembali lagi sekalipun kita sudah masuk new normal. Persoalannya tetap seperti di yo jenenge pandemi kok. Ya tetap kuwi. Ya ini ide iso enggak njogo siji-sijine. Takon iso njogo aku iso njogo kowe ngono. Caranya melindungi diri pakai masker. Terus maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Lah akeh sing ora gelem kok. Cara melindungi kamu itu bukan dengan masker, Saudara. Lah ngono iki piye? Nek padha karo wong kentir iki. Lha wong zamane iki melindungi ke dengan masker kok. Dhek ngomong, "Loh, melindungi kamu tidak perlu pakai masker." Loh, iki zamane iki cara melindungi orang dengan masker. Virus tadi. Karena virus. bukan persoalan apa sing musuh kuwi virus sama maneh sing kena mikro droplet iki aduh. 0,0 cilik banget ra iso. Terus wong salah tanggap. Hapus, gak enak apa-apa. Gak usah nganggo masker. Aku ora wedi karo corona, Cuk. Ngono. Sing tak wedeni kuwi lho omonganmu. Ngono. Lha apa kuwi kacau dadi wong. Terus dia membuat onar dengan wis. Saiki deleng ae ning pasar-pasar iki. Deleng wae. Dan itu membuat kita akan begini. Ya Tuhan ngono to. Kadang-kadang emosi juga Romo. Benar emosi. Pandemi itu membuat emosi ya toh. Terus membuat frustasi, membuat sakit hati ngono to. Ya. Pradel wae karo Gusti, ngono to. Intinya menderita. Gusti tak mana. Gustine nyawari ngenteni. Entenono ele ngono to jawe cilok wae dhewe. Mergo awakmu ya ora taat. Loh, terus ada yang mengaitkan dengan corona ini ya apa barangkali Tuhan wah iya coba susulah. Ya semuanya ada kaitannya dengan Gusti Allah. Ada dalam hidup ini semua titah dalam Gusti di tangan Tuhan. Iya. Apakah yang saya katakan itu sama persis dengan yang saya lakukan di masa-masa ini? Gue gak podo.
Ya hati-hati. Kita kan berserah itu memang umat dalam. Berserah, pasrah, sumarah. Ngarsa dalam Gusti, mugi Gusti menika maringi pitulungan, ngampingi keluarga kawula, sanak sedherek kawula, mitra-mitra pangan kawula tebih saking Covid-19 menika pagebluk ingkang bebayani dadosake memolo. Tapi harus Yo, ada lagunya. wis sembahyang terus le ban bengi. Ning kowe ora ngomong apa artine melakukan tentang tindakan protokol kesehatan ngawur ya pangan Covid tenan. Terus ya memang terbatas sangat menderita. Hidup ini berziarah kok. Berziarah ini yang menderita. Masa untuk perziarahan lewat Covid ini lama sekali. Tapi nek kowe ndeleng kejadian umat dalam yang Israel pirang tahun? 40 tahun dia berjalan. Renek apa-apa nih? Penderitaan ini habis keturunan turun meneh. Pangani ulo ning ngene padang gurune tutuli kan mati tukul sampai 40 tahun pirang. Itu kan, tapi kan Gusti Allah dewe kan ingin menuntun Israel tetap masuk tanah berjanji. Sekalipun pemimpinnya sing jenenge Musa ya ora mlebu, mung delok kok kadoan. Tapi umat tetap masuk dalam negeri. Dan itu apa? Apa bukan karena kehendak Allah? Kehendak Gusti. Yo karena dalam kalampah. Wonten ing gesang kawula. Gelem tak? Tenan tak? Ini persoalan kalau kita mau refleksi ya. Dan pandemi ini memang kalau di daerah-daerah kita ya sudah itu untuk menjadi data bahan refleksi kita tetap setia menjaganya. Tetap menjaganya supaya umat dalam Gusti termasuk yo imam-imame sing berkarya ning paroki ora kena Covid. Piye cara? Ya protokol kesehatan. Dan terus ada monitoring, memantau, evaluasi terus perkembangannya. Begitu Pak Mon. Ya. Mungkin Romo ada hal yang perlu disampaikan kepada umat Romo terkait dengan new normal sekarang ini, soal kesetiaan kita, soal kesabaran kita dalam. Ya kalau dalam kehidupan bermasyarakat bersama-sama new normal itu tetap gawe masker. Yo, new normal. Bukan new normal orang nganggo masker. New normal kalau saya keluar kemanapun tetap pakai masker. Kalau saya bertemu dengan orang asing, dia bertamu, gak oleh suwe-suwe. Jamai lah. Yola butuh rodok suwe 2 jam ning bar ngono apa protokol kesehatan tetap ngono nek nyuguh wong yo hati-hati ngono nyuguh ya memang tapi yo aja sampai membuat kita menjadi membatasi seolah-olah tidak ada cakrawala yang luas di depan kita yang mau kita tuju ke sana kita mau hidup dengan cara ini itu. Lalu yang kedua, peribadatan. Ikutilah pedoman yang sudah dibuat di gereja itu. Patuhilah itu. Ojo ngeyel. Nek kowe engko ngeyel, ngono to. Sampai ana sing dadi ning kono. Gerejane ditutup meneh, gelem gerejamu ditutup meneh. Kan ora gelem, ndak kowe makane aja ya wis enek pedoman kuwi. Seandainya sudah ada izin, ning lek gugus tugas ngomong ora entuk buka ya tetep ora iso, ngono lho. Makane ayo kita menjaga. Di ini harapan sudah ada dan kita sudah memetiknya dan tapi ternyata kita masuk dalam pakaian seperti ini normal harus nganggo masker, harus cuci tangan, jaga jarak, yo sak meter segala arah, mlebu yo
baris jelas ngono, duduk harus manut komandan, dan itu memang harus diikuti. Nampa komuni barang yo ana carane melu wae lah. Ojo keminter, ojo merasa kamu bisa, ojo merasa kamu enggak ngerti. Soal ini pedoman ini sudah dipikirkan matang-matang dan sebagai umat yang baik gitu loh. Ya, dalam persekutuan, membangun persekutuan dan kamu mau dikatakan dewasa, patuhi pedoman itu. Terus ojo lali ngono. Neng gereja kuwi sing nasa ora enek wong ngidere kantong kolektor. Yang ketiga ya, kolektor. Iku artinya kowe benar-benar memiliki gerejamu juga dengan dampak yang membelit ekonomi paroki itu. Mbuh piye carane. Dan saya yakin kalau ada orang yang besar hati, berkat Tuhan itu akan mengairi gitu. Tapi kalau kita sudah ragu-ragu dan berpikir negatif tentang itu, ya, saya yakin tidak ada. Begitu Pak. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya terkait dengan situasi di norma sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang disampaikan Romo tentang protokol kesehatan untuk kita setia dan juga protokol peribadatan hendaklah menjadi pegangan kita. Yang ini harus kita lakukan, tidak boleh ditawar lagi, harus kita lakukan. Dan sampai kapan? Ya sampai virus corona ini selesai. Ya, ketemu vaksinnya. Lalu dinyatakan sudah aman. Mari kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mensyukuri karunia kehidupan yang boleh kami alami hingga sore hari ini. Di tempat ini kami boleh berbincang, menggagas sesuatu yang sangat berguna untuk kehidupan kami di masa new normal di dalam tata peribadatan dan juga masih dalam situasi pandemi di daerah sekitar kami karena banyak sebaran virus yang terjadi dan banyak orang yang terinfeksi positif. Dan itu yang membuat kami mulai menjadi ragu-ragu. Tetapi kami dengan situasi yang baru ini, dengan adaptasi, dengan kebiasaan baru ini, kami ingin membangun niat bagi hidup kami supaya kami sungguh-sungguh patuh pada protokol kesehatan dan bisa menjalankan peribadatan dengan baik, bukan malah membuat celaka bagi orang lain, tapi sambil bersatu di dalam persekutuan murid-murid Kristus di dalam gerejamu yang kudus. Kami memohon berkat-Mu untuk supaya kami menjalankan tugas kami ini dengan baik dalam protokol kesehatan, dalam tata peribadatan di gereja, juga di lingkungan hidup kami, sekitar kami, di masyarakat kami. Kami boleh memberitakan kabar ini dengan sungguh-sungguh memberikan teladan sendiri dalam hidup kami. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Dan kita sekalian senantiasa di tengah situasi yang penuh dengan mara bahaya ini, hidup, pekerjaan kita, keluarga kita, sanak kerabat, orang-orang yang kita cintai, selalu dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.